Saudara-saudara, saya di sini untuk berpidato. Sesuatu yang tak pernah saya bayangkan selama hidup saya. Sebab pidato bagi saya lebih merupakan sebuah kesaksian. Timbang melontarkan pesan-pesan kosong. Apalagi saya harus berpidato di hadapan saudara-saudara. Orang-orang berpengetahuan luas, kaum intelektual. Dan saya hanya orang kecil. Orang desa yang sama sekali tidak memiliki referensi tentang politik. Shh. Jangan keras-keras. Saya tak suka politikus. Mereka itu kaum yang tak mempunyai logika yang lurus. Seperti besi di tempat. Semakin dibakar, semakin mudah dibeot-beotkan. Tak ada istilah sahabat, apalagi seteru. Semua hanyalah alat untuk mencapai kuasa. Saya pikir mereka adalah segerombolan tikus yang hidup dalam got di sepanjang jalan-jalan kota. Berkeliaran, mencuri roti, menggerogoti pintu-pintu rumah saudara-saudara. Apakah saudara bersedia dipimpin oleh segerombolan para tikus? Pada bulan Desember tahun 1965. Waktu itu saya berusia 20 tahun. Mestinya saya sudah tamat SMA. Tetapi, ya, karena saya termasuk keluarga miskin, saya terpaksa putus sekolah. Orang tua saya hanya menjadi petani penggarap di bekas sawahnya sendiri. Sudah lama sawah kami diambil oleh para tuan tanah. Malam itu, ketika saya duduk di sebuah guduk, saya baru saja merokok. Tiba-tiba segerombolan orang berseragam hitam datang mengepung saya. Saudara ikut kami karena saudara adalah antek-antek PKI. Saya baru sadar bahwa nyawa saya di ujung tanduk. Nyali saya tiba-tiba ciut. Bapak pasti salah tangkap. Bapak pasti salah tangkap. Saudara-saudara, terus terang, saya memang pernah diajak untuk menjadi anggota Partai Komunis itu. Tapi saya menolak. Saya tidak mau terlibat politik. Urusan saya urusannya sangat pragmatis. Saya cuma ingin kami semua di desa memiliki tanah yang cukup sebagai tumpuan kami sehari-hari. Hanya itu saja. Jelas, nama saya sudah dikorupsi. Saat-saat kampanye, mereka dengan mudah akan memanipulasi begini. Saudara-saudara, partai ini partai milik Wong Cili. Partai yang berjuang untuk orang-orang kecil dan orang pinggiran. Kami datang membawa harapan, seperti matahari yang membawa sinar. Kami bisa memperjuangkan nasib saudara-saudara. Apakah saudara-saudara mau bergabung bersama kami? Kalau saudara menolak artinya enggan memperbaiki nasib bangsa. Dan itu adalah pengkhianatan yang tidak bisa dimaafkan. Saya jijik. Saya muak dengan ajakan-ajakan begini. Kenapa semua orang yang datang kepada kami selalu datang membawa janji-janji? Mereka tidak pernah sebagai sahabat yang tulus, apalagi sungguh-sungguh. Izinkan saya saudara. Sudah lama kita lupa bagaimana cara menangis yang benar. Tangisan-tangisan yang ada di televisi telah menjadi sandiwara yang membuat kita untuk terharu. Padahal semuanya adalah semu. Bahkan sekedar menangis pun mereka rela bersandiwara. Saya tidak pernah merasa menjadi anggota Partai Komunis. Apalagi memperjuangkan hak-hak petani. Saya cuma tahu bahwa kami tidak lagi bisa seenaknya mengolah tanah.
Ayah saya hanya petani buruh yang diupah untuk bekerja di atas tanah miliknya sendiri. Semua hasil panen tidak pernah lagi mengisi lumbung-lumbung rumah kami. Setiap panen, kami hanya bisa menyaksikan. Kami hanya bisa melelehkan air mata. Padi-padi itu, tebu-tebu itu yang dibawa entah kemana. Dan kami dibiarkan seperti tikus yang mengais-ngais sisa. Apalah daya, apalah daya. Hei, saudara, saudara cepat ikut kami. Saudara jelas-jelas ada di dalam daftar. Pak, ampun Pak, bukan saya. Nama saya Meler Pak, nama saya Meler. Mau teler kek, meler kek. Jelas-jelas nama saudara sudah ada dalam daftar. Cepat ikut kami. Pak, Pak. Suatu malam, saya digiring ke sebuah tempat. Sebuah gudang tua yang saya kira letaknya di pinggiran kota. Saya lihat puluhan orang di lantai dengan tangan terikat. Sekilas, beberapa di antaranya adalah keluarga para petani yang hidupnya sehari-hari saja tidak mencukupi seperti saya. Apalah daya. Banyak yang tidak bisa dimengerti di sini, saudara-saudara. Saya baru sadar bahwa lantai yang saya pijak penuh dengan genangan darah. Saya bisa mendengar derap sepatu tentara dari kejauhan. Oh Tuhan, inikah masa muda saya akan berakhir? Maaf saudara-saudara, saya lupa harus berdoa. Belum sempat saya membuka mata, tiba-tiba seberonongan peluru datang menghujani kami. Tolong. Inikah politik? Inikah cara mencapai cita-cita adil dan makmur itu? Kalaupun saya harus mati sekarang, apakah kekuasaan akan berhenti di sini? Apakah kekuasaan akan berhenti di balik pintu gudang tua ini? Apakah saudara-saudara bersedia? Apakah saudara-saudara membiarkan kami para petani yang tidak mengerti politik dibantai seperti anjing? Apakah saudara-saudara yakin kelas petani seperti kami bisa mengancam kekuasaan? Kami orang-orang desa, orang-orang desa yang berpikiran sederhana, bisa turun ke sawah untuk meneruskan hidup hari esok saja sudah cukup. Pendidikan tidak menjadi prioritas, apalagi kekuasaan. Apa yang kami mengerti tentang kekuasaan? Kami tidak peduli siapapun yang berkuasa, apapun ideologinya, karena kami cuma mau hidup. Kami cuma ini. Saudara-saudara, tolong sampaikan kepada saudara bungsu saya ini bahwa saya sangat berterima kasih atas pinjaman tubuhnya. Saya ingin sekali banyak bercerita pada saudara-saudara, tetapi tidak sempat. Semoga ia tak mati konyol seperti saya.